Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yunita Amalia Astati. Nomor induk mahasiswa 219018495142. Bidang studi ilmu pengetahuan sosial. PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Tempat saya bertugas di SMP Negeri 1 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema manusia, tempat, dan lingkungan. Dan subtema letak dan luas Indonesia pada kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. pagi, Bu. Semangat dong. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, semangat ya. Kayaknya habis 17-an nih kecapean ya, habis lomba ya kemarin. Nggak ada lomba, Bu. Di rumah aja. Iya. Ya. Seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa Arif. Silakan Arif. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Siapa yang tidak hadir? Emir ya? Emir. Sambil menunggu temannya yang lain, mungkin ada kendala dalam jaringan, jadi susah masuk. Kita mulai saja. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Ya. Silahkan kalian duduk dengan posisi yang nyaman ya. Semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian, jaga kondisi kalian, jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, jangan terlalu sering jalan-jalan atau terlalu sering berkumpul di tengah kerumunan. Karena angka COVID semakin hari semakin tinggi ya. Nah, waktu minggu lalu, pertemuan yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu kalian belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Ya. Nah, masih ingat pemahaman lokasi melalui peta itu dalam peta itu ada berapa komponen peta? Kayaknya 10 lebih deh, Bu. Ada 10 ya, ada 10 komponen Berarti. peta. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 10 komponen peta? 1, apa? Judul peta, Judul peta. 2, skala peta, skala. 3, orientasi utara, ya orientasi utara. 4, simbol peta, simbol. 5, garis koordinat, garis koordinat atau garis astronomis. Apa lagi? 6, set, inset. 7, legenda, legenda. 8, sumber peta, sumber peta. Apa lagi? 9, lettering, terakhir 10, garis tepi peta. ya garis tepi peta. Jadi untuk membuat peta yang baik itu harus mencakup 10 komponen peta. Tadi kalian sebutkan salah satu komponen peta ada garis astronomis atau garis koordinat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang karena kalian sudah memahami peta, hari ini kita akan belajar tentang letak suatu daerah ya. Negara kita sendiri, letak dan luas Indonesia dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau tes awal dulu nih untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi tersebut ya. Tes awal dulu ya.
link pretest akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ini saya off-kan dulu kameranya, nggak apa-apa ya, Bu? Karena menjawab. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, siap, Bu. Kalau misalnya menjawab tanpa menutup kamera bisa? Soalnya saya pakai HP nanti jadi kayak gini, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Silahkan ya. Ibu share ya. Oke, siap, Bu. Ya, langsung dikerjakan. Tidak boleh membuka buku ya. Jawab semampunya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang belum? Sudah, Bu. Ya, sudah ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang subtema letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyimpulkan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. 2. Menganalisis letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis, serta luas wilayah. 3. Menelaah pengaruh letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. 4. Mempresentasikan hasil diskusi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita. Nah, nanti anak-anak pada pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan penilaian ya. Penilaian, jadi ada 2 penilaian yang akan Ibu lakukan, penilaian pengetahuan dan penilaian psikomotor. Nah, kalau penilaian pengetahuan, itu dari hasil pretest dan evaluasi. Nah, nanti kalau psikomotor itu nilainya Ibu ambil dari keaktifan kalian dalam berdiskusi ya, presentasi ya, kemampuan mengungkapkan presentasinya ya. Ada 2 penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Silakan diamati dulu gambarnya. Gambar di peta berikut. Amati peta berikut. Ini peta apa? Peta dunia. Iya, peta dunia. Indonesia terletak di sebelah mana? Di antara benua Australia dan Asia. Di antara benua Australia dan Asia. Benua Australia dan Asia. Ya, betul. Nah, apalagi? Selain terletak di antara benua Asia dan benua Australia, apalagi? Ada Di antara Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Pasifik dan India. Iya, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalian lihat kan ini, kemarin kan belajar tentang peta, ya, tentang garis astronomis. Garis astronomisnya itu yang mana? Yang vertikal apa? Garis astronomis terbagi 2 ya. Garis apa? Garis astronomis terbagi 2. Sebutkan garis apa? Garis lintang, garis bujur. Ya, garis lintang dan garis bujur. Sekarang garis lintang itu yang mana? Garis lintang yang mana? Yang vertikal atau horizontal? Silahkan semuanya menjawab, boleh. Nah, dibuka moodnya ya. Garis vertikal, garis. Apa tadi Ibu bilang? Garis lintang ya? Nah, garis lintang itu yang vertikal apa ya? Yang horizontal? Horizontal, ada yang menyebutkan horizontal, ada yang menyebutkan vertikal. Jawabannya, garis lintang itu adalah yang horizontal. Yes, tadi aku betul jawab. Oke. Nah, yang horizontal. Nah, ini kan kalian lihat di tengah ini, ya, di tengah ini, nih yang lurus, yang melintang, ini namanya garis lintang. Iya, Paham ya? Kalau yang dari tegak, yang dari atas ke bawah ini, namanya garis Bujur. Ya. Nah, Indonesia, ya, kalau secara astronomis itu terletak di berapa sampai berapa untuk astronomis Indonesia? 95 derajat, bujur, Bujur timur, 141 bujur timur, dan Stepander. Indonesia terletak di antara 95 bujur timur, 141 bujur timur, dan 6 lintang utara, 11 lintang selatan. Ya,
Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau kalian lihat pada peta berikut, peta dunia, ini yang ada garis yang diarsir ini ya. Nah, ini Indonesia kan termasuk ini. Nah, yang terletak di daerah situ, itu iklimnya apa? Tropis. Nah, iklim tropis. Ya. Iklim tropis. Jadi bersyukur sekali kita berada di daerah yang iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi ya, pemanasan matahari juga tinggi. Nah, kalau kalian lihat ya posisi Indonesia, ini kan letaknya sangat strategis ya. Nih lihat. Di antara benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau secara geografis apa pengaruhnya? Boleh yang negatif, boleh yang positif. Kalau misalnya positif apa? Ya, Indonesia kan secara geografis terletak di dua samudra ya, India dan Pasifik, dua benua Asia dan Australia. Nah, keuntungannya apa? Jalur lalu Mendapatkan lintas sumber kekayaan pelayaran laut, dan Bu. perdagangan dunia. Coba Danis. Menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Ya, betul. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Jadi Indonesia banyak dilalui oleh kapal-kapal dagang. Jadi itu termasuk menguntungkan ya. Kalau misalnya kerugiannya apa ya dari strategis itu? Rawannya gempa bumi dan Rentan masuk barang-barang terlarang, narkoba. Sabita, ya. Apa? Seperti senjata api dan narkoba. Coba Sabita. Tadi itu rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Rentan sekali karena letaknya yang strategis, banyak dilalui oleh kapal-kapal dari luar ya, orang-orang dari luar, itu rentan sekali akan penyeludupan ya. Penyeludupan obat-obatan terlarang dan senjata-senjata yang terlarang ya. Itu salah satu, banyak lagi keuntungan dan kerugian. Nah, kemudian Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kita masuk ke pembagian kelompok. Kelompok 1 itu kelompoknya Stefander, M. Darmeswara, Najwa Akila, Ayla Uslifatul Jannah, Akila. Kelompok 2, Arif Putra Kusuma, Radisti Sapa, Norah Marwa. Kelompok 3, M. Lutfi Fahri, Emir Kafi, Abimanyu, Sabita, Aisyah Nabila, Asia Fifana. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi. Nanti akan Ibu bagikan ya lembar LKPD. Di situ ada permasalahan yang harus kalian pecahkan secara kelompok ya, berkolaborasi secara bersama-sama. Nanti untuk kelompok 1 itu tugasnya buatlah kesimpulan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Kelompok 2 tugasnya menganalisis letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis, serta luas wilayahnya. Kelompok 3 tugasnya ya mencari bagaimana pengaruh letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Jadi kalian bekerja secara kelompok dan lembar LKPD akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Lembar LKPD-nya ya itu Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ya, anak-anak sudah Ibu bagikan lembar LKPD-nya di grup WhatsApp. Nah, untuk ada yang ingin ditanyakan dari Tidak ada, Bu. tersebut? Tidak ada. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Sudah paham? Sudah, insya Allah. Sip. Ya. Nah, untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD tersebut, itu kalian bisa mencari di sumber belajar yang Ibu bagikan. Nah, ini sumber belajarnya bisa kalian Di YouTube itu. dapatnya di buku siswa IPS kelas 7 Kemendikbud halaman 16 sampai 22.
kemudian buku penunjang PR IPS halaman 10 sampai 14, dan link YouTube yang Ibu bagikan. YouTube-nya penjelasan Ibu sendiri. Wih, saya sudah subscribe, Bu. Nah, Penjelasannya bagus, Bu. Saya langsung paham. untuk diskusi kelompok Ibu bagikan Ibu masukkan ke breakout Zoom. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi melalui Zoom dan grup WhatsApp ya. Ya, siap. Ya, ini Ibu masukkan dulu. Anak-anak silakan mulai berdiskusi kelompok. Ya, nanti Ibu akan masuk ke room-nya masing-masing untuk memantau sejauh mana sudah pengerjaan kelompok. Untuk pengerjaan kerja kelompoknya 10 menit ya. Nanti secara otomatis setelah 10 menit itu akan keluar sendiri dari room. Ya, silakan kalian berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Bu. Permasalahan yang kelompok kalian apa? Tentang Kesimpulan itu pengertian letak astronomis, geografis, sama geologis. ya. Silakan ya. Iya, Bu. Silakan Arif dan teman-teman yang lain berdiskusi. Silakan. Ya, Bu. Yang berkaitan dengan tugas kelompok kalian ya. Kalau ditanya yang jawab aku atau kamu? Arif aja. Sudah sampai sejauh mana? Sejauh lautan, Bu. Susah tuh dikejar kalau sejauh lautan, tenggelam semua. Ya, silakan diskusi ya sesuai dengan tugas kelompoknya apa ya. Siap, Bu. Ada yang mau ditanyakan kah dengan tugas kelompoknya? Atau ada kesulitan ketika menjawab itu? Nggak ada sepertinya, Bu. Oh, mudah aja ya. Insya Allah. Ya, Mudah ya, gampang ya. Insya Allah aja, Bu. Ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Gampang ya, mudah ya. Iya, Bu. Ya. Yang nanti presentasi sudah ditentukan perwakilannya siapa? Siapa? Apa, Bu? Yang akan presentasi nanti sudah ditentukan perwakilannya siapa? Sudah. Sudah ya? Sudah sampai mana? Ada? Jadi kayak ngebahas itunya sih, kayak kesimpulannya. Oh ya, bagus. Pakai kesimpulan ya. Ya, bagus. Ya. Ada kesulitan kah dalam mengerjakan tugasnya? Tidak ada. Iya, Begitu. gampang ya. Mudah. Insya Allah. Sudah ditentukan siapa nanti perwakilan yang akan presentasi? Sudah, Bu. Sudah. Siapa? Najwa. Menuju Akila, Bu. Ya. Siapkan ya. Baik, Bu. Kelompok 3 sudah siap? Insya Allah, Bu. Oh, siapa nanti yang presentasi? Saya, Bu. Ya, semua sudah keluar dari roomnya. Nah, Ibu minta tolong kameranya dibuka, nak ya. Ya, kita masuk ke sesi presentasi. Kameranya dibuka, Ibu minta tolong. Pertama, kelompok 1 dulu ya yang presentasi. Silahkan, perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Akila Salsabila, perwakilan presentasi kelompok 1, ingin menjelaskan kesimpulan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Pengertian letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis lintang dipakai untuk menentukan iklim di bumi, iklim matahari. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang membujur menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur dipakai untuk membagi atau menentukan waktu suatu tempat. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Pengertian letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua,
benua Asia dan Australia, dan antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Pengertian letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat pada tubuh bumi, sistem pegunungan. Secara geologis, letak Indonesia berada di pertemuan dua deretan pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Itu saja penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan setiap kelompok boleh menanyakan atau boleh menanggapi siapapun itu ya. Boleh dalam satu kelompok itu ada Boleh nambahin juga? boleh ya, menambahin boleh juga. Misalnya dalam satu kelompok itu tidak hanya satu orang yang bertanya ya atau menanggapi atau menambahkan. Boleh dalam satu kelompok itu 2-3 orang atau semuanya boleh ya. Silakan. Bentar. Nah, nanti kalau misalnya dari kelompok lain ada yang bertanya, tidak harus Najwa ya yang menjawab, bisa teman-teman Najwa yang lain dalam satu kelompok bisa membantu. Kalau kita lihat tadi dari kelompok satu itu kan membahas mempresentasikan tentang letak astronomis, astronomis, geografis, dan geologis. Nah, dari situ sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ya, silakan. Apakah fenomena gunung berapi dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia? Ya, itu dipengaruhi dari sistem geologis, karena ya emang letak geologis itu kayak mempengaruhi sistem pegunungannya. Kayaknya sudah deh, Miss. Ya, Arif tadi dari kelompok 2. Kelompok 3, mana suaranya? Oke, aku mau nanya, apakah letak geografis itu mempengaruhi iklim? Ya, letak geografis itu mempengaruhi iklim karena terletak kayak di benua Asia dan Australia sama Samudra Hindia dan Pasifik. Dia emang kayak di situ tuh tempat penggantinya iklim muson, iklim laut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan tanpa suara. Tepuk tangan virtual. Iya, tepuk tangan virtual. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari kelompok 2 dan 3, dan jawaban dari kelompok 1 itu bagus, benar, ya benar. Jadi Ibu tegaskan lagi, tadi kata Arif gunung berapi, apakah berpengaruh terhadap letak apakah pengaruh dari letak geologis Indonesia? Ya, benar. Jadi adanya gunung berapi itu pengaruh dari adanya letak geologis Indonesia, ya. Jadi letak geologis tadi adalah letak suatu tempat dilihat dari struktur batuan penyusunnya. Nah, kemudian kelompok 3 tadi bertanya tentang apakah iklim itu mempengaruhi letak geografis. Ya, karena ada yang namanya iklim laut, ya, iklim laut dan iklim muson. Nah, karena posisi Indonesia di antara dua benua dan samudra, dikelilingi oleh laut, ya banyak pulau, jadi Indonesia beriklim laut juga, beriklim laut. Nah, kemudian karena terletak di antara dua benua, ya dipengaruhi oleh angin muson, sehingga Indonesia juga beriklim muson, ya, angin muson barat dan angin muson timur. Tapi kalau iklim tropis itu dipengaruhi oleh letak astronomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radisti Safa Malfira dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kelompok 1 terkait analisis terhadap letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis serta luas wilayah. Sebelumnya sudah kita simak bersama pengertian letak Indonesia berdasarkan astronomis, geografis, dan geologis. Yang pertama, letak astronomis. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia termasuk ke dalam wilayah iklim tropis. Karena wilayah tropis berada di antara lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan.
Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa. Indonesia juga memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Indonesia paling utara 6 derajat lintang utara yaitu Pulau Weh dari Aceh. Paling selatan 11 derajat lintang selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Wilayah Indonesia paling barat 90 derajat bujur timur Pulau Weh. Wilayah paling timur 141 derajat bujur timur Kota Maroke. Teman-teman sudah tahu kan, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Di antara 2 benua yaitu benua Asia yang letaknya di utara Indonesia dan benua Australia yang letaknya di selatan Indonesia. Serta Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia dan Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia. Indonesia juga berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun laut, yaitu bagian utara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Bagian selatan Timur Leste, Australia, Samudra Hindia, Barat, Samudra Hindia. Bagian timur, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, letak geologis. Secara geologis, letak Indonesia berada di pertemuan 2 deretan pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia juga berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia bagian timur terletak di dangkalan Sahul, dan Indonesia bagian barat terletak di dangkalan Sunda. Yang keempat, luas wilayah Indonesia. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratan terdiri dari atas 13.466 pulau. Sehingga Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Banyak pulau membuat garis pantainya sangat besar, yaitu 99.030 km. Kelompok 2 membahas tentang analisis letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis serta luas wilayahnya. Ini banyak juga nih yang bisa ditanyakan ya. Maka mungkin tadi ada yang tidak tersebutkan, bisa menambahkan. Jadi kan letak Indonesia yang terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur tuh kenapa bisa berpengaruh terhadap waktu gitu? Kenapa? Kenapa ada perbedaan waktu? Karena Indonesia terbagi dengan WIB, WITA, WIT. WIB, daerah yang berada pada Indonesia bagian barat, yakni memiliki selisih waktu 7 jam terhadap GMT. Apa itu GMT? GMT adalah Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah Indonesia Tengah yang ini memiliki selisih waktu 8 jam terhadap GMT. Wilayah-wilayahnya yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi maupun pulau-pulau kecil di daerahnya. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur yakni memiliki selisih 9 jam terhadap GMT. Wilayahnya terdapat Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya. Baik, terima kasih penjelasannya. Dan jelas ya. Ya, tadi kan pertanyaan dari kelompok 1, kenapa letak bujur Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur bisa berpengaruh terhadap waktu. Nah, garis bujur itu kan patokannya untuk membagi waktu di bumi. Itu garis bujur. Kalau garis lintang itu membagi iklim, ya, iklim di bumi. Jadi kalian tahu ada iklim tropis, subtropis, sedang,
kemudian iklim dingin itu pengaruh dari adanya garis lintang. Kenapa di setiap tempat ya di seluruh dunia itu waktunya berbeda-beda? Nah, itu pengaruh dari adanya garis bujur. Setiap 15 derajat itu selisih waktunya 1 jam. Nah, garis 0 derajat itu tadi yang Arif bilang GMT, Greenwich Meridian Time, itu tepatnya berada di negara Inggris, ya, tepatnya melalui kota Greenwich, London. Nah, itu garis bujur, patokan garis bujur 0 derajat. Jadi semakin ke arah timur, setiap 15 derajat itu selisih waktunya 1 jam. Nah, berarti 1 derajat selisih waktunya berapa menit? Kalau 15 derajat selisih waktu 15 derajat itu sama dengan 1 jam, 1 derajat berarti berapa menit? 60 menit. 15 derajat itu 60 menit ya? 15 derajat. Ya, 15 derajat 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 derajat berapa menit? 10 menit. 10 derajat. 1 derajat. 1 derajat berapa menit? 15 derajat sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 derajat sama dengan berapa menit? Nggak jago matematika. Iya, betul, Stefander, 4 menit. Stefander ya, 4 menit. Nah, jadi kalau 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Nah, jadi kan Indonesia itu berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau dibagi menjadi 15 derajat masing-masing 15 derajat, kan selisihnya 1 jam kan? Nah, berarti Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Makanya ada waktu WIB, WITA, dan WIT. Ya, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabita Najwa Nur dari kelompok 3. Hari ini saya akan membahas bagaimana pengaruh positif dan negatif letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang pertama di sini ada dampak positifnya, yaitu memiliki iklim muson dan iklim laut. Terus Indonesia jadi sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Lalu selain menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, Indonesia juga menjadi jalur lalu lintas pelayaran internasional. Karena hal itu, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Selanjutnya terletak di tengah-tengah negara yang sedang berkembang, sehingga banyak mitra kerjanya untuk memakmurkan bangsa. Lalu keuntungan Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api yang membuat tanahnya subur. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Itu tadi adalah keuntungan atau dampak positif dari letak Indonesia secara geografis dan geologis, dan juga astronomis. Selain keuntungan letak geografis, Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Salah satunya adalah budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan memengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diseludupkan, seperti senjata api dan narkoba. Wilayah Indonesia labil sehingga sering terjadi gempa. Ya, mungkin ini saja yang saya bahas di presentasi kali ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Udah jelas banget. Jelas. Paham, Bu. Jelas. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kelompok 3 presentasi, tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1-2. Karena sudah jelas ya. Iya. Adanya letak astronomis, geografis, dan geologis itu membawa pengaruh ya baik positif maupun negatif bagi Indonesia. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Sabita, yang menyebutkan pengaruh-pengaruhnya, itu diantaranya banyak lagi sebenarnya pengaruh selain itu ya. Nah, bagus sekali
presentasi pada hari ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menyajikan hasil diskusinya. Ya, presentasinya bagus sekali. Kemudian menanggapi juga bagus sekali ya. Aktif ya. Ibu ingatkan lagi untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan ya di grup WhatsApp. Baik, Bu. Nah, kita masuk ke evaluasi. Evaluasi, untuk link evaluasi akan Ibu bagikan di grup, silakan dijawab ya. Tidak boleh membuka buku. Sudah Ibu bagi, silakan dikerjakan. Soalnya sama dengan tes awal. Jadi tes akhir ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian ketika sudah menerima materi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah jelas ya? Paham, Bu. Nah, silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Sabita. Jadi Ya. kesimpulannya garis lintang itu dipakai untuk menentukan iklim di bumi, dan garis bujur dipakai untuk membagi atau menentukan waktu suatu tempat. Makanya suatu tempat itu waktunya beda-beda. Nah, itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya kesimpulan pada hari ini. Ibu ingin kita merefleksi lagi. Masih ingat apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Silakan. Dampak positif dan negatif letak astronomis, geologis, dan geografi. Iya, bagus Dan sekali. letak astronomis, geografis, Penjelasan dan geologis. pengertian letak astronomis dan geografis dan geologis. Nah, diingat ya. Hari ini kita belajar itu tadi yang disebutkan tadi. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan komis. Kira-kira di antara kalian siapa yang bisa memberikan pesan moral? Letak astronomis dan letak astronomis, geografis, dan geologis memiliki dampak positif dan negatif pada suatu daerah. Pesan moral bukan kesimpulan. Sebenarnya benar aja ya punya Arif, cuma agak belum lengkap, ya, belum lengkap. Karena belum lebih mengarah ke pesan moralnya, tapi sudah hampir mengarah ke sana, ya, hampir mengarah ke sana. Jadi Ibu tambahkan bahwa adanya letak geografis membuat Indonesia menjadi lokasi yang strategis, ya, lokasinya yang strategis. Dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Nah, tentunya hal ini membawa keuntungan dan bisa dimanfaatkan keuntungannya itu untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Indonesia. Nah, itu pesan moralnya. Nah, kemudian Ibu ingatkan lagi untuk minggu depan, ya, untuk di Rabu depan kita akan lanjut materi subtema baru tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Arif pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri Zoom pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai di sini anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah ya. Amin.